Haleluya, kita melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita sudah sampai dalam kitab Keluaran 17. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya sama bacaannya, kita baca sebagaimana tertulis di depannya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 kita bersama membacanya 3, 4. Dan seluruh jemaat Bani Yesai keluar dari padang gurun Sin sesuai dengan pengembaraan mereka atas perintah Yahweh. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi tidak air untuk minum bagi umat itu. Bertengkarlah umat itu dengan Musa dan berkata, berilah kami air, maka kami minum. Dan berkatalah Mose kepada mereka, mengapa kamu bertengkar denganku? Mengapakah kamu mencobai Yahweh? Dan di sana umat itu menjadi haus karena air. Lalu berkeluh kesahlah umat itu kepada Mose dan berkata, mengapa ini engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Berseru Mose kepada Yahweh dengan mengatakan, aku harus melakukan apa kepada umatmu ini? Hanya sebentar lagi dan mereka akan melempariku dengan batu sampai mati. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, berjalan di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel. Dan bawalah tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb. Dan kau harus memukul batu cadas itu. Maka keluar air dari dalamnya. Dan umat itu pun dapat minum. Dan Mose melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua. Dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena pertengkaran Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Amin. Silakan duduk, puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur perjalanan orang pilihan Tuhan. Sesuai dengan apa yang senantiasa dikatakan oleh firman Tuhan. Segala apa yang Tuhan perintahkan untuk ditulis. Saya percaya mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sangat berguna sebagai suatu pengajaran. Sebagai suatu peringatan bagi saudara dan saya sebagai orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Ya. Gambaran Israel sebagai orang pilihan secara jasmani juga merupakan gambaran kita sebagai Israel rohani yang juga sedang menempuh perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu ke rumah Bapa, ya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Syamasiah. Bahkan untuk mempersiapkan kita juga sebagai umatnya untuk diberi kesempatan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi. Ya, karena itu proses sedang Tuhan kerjakan. Sebagaimana orang pilihannya, mereka dari tempat perbudakan mereka dibebaskan menuju ke tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanan tidak pernah disebutkan mereka berjalan ke tempat-tempat yang enak, ya. Semuanya di dalam sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian
Umat pilihan Tuhan menghadapi begitu banyak macam rintangan, begitu banyak macam tantangan, begitu banyak macam permasalahan dalam hidup, ya. Tetapi kita mengucap syukur, kita belajar, ya. Segala sesuatu itu kita coba mengerti kehendak Tuhan, ya. Kita mengerti bahwa bangsa ini sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kitab Keluaran pasal 1, pasal 2, ya. Bahwa bangsa ini selama perbudakan, ya. Mereka dibuat kehidupannya pahit, ya. Kita sudah belajar, ya. Bangsa Mesir membuat bangsa ini menjalani kehidupan dengan berbagai macam kepahitan. Namanya budak, ya. Namanya budak, ya, kalau melawan ya pasti dihukum. Kalau kerjanya nggak bagus atau malas kerjanya pasti dihukum. Jadi kepahitan-kepahitan itu menjadi makanan rutin bagi seorang budak, ya. Apalagi mereka diperintahkan untuk membangun, ya, banyak macam, ya, kota-kota. Jadi mereka sebagai tenaga budak, mereka dipaksa untuk bekerja, ya. Memang tidak diceritakan akibat dari perbudakan itu berapa banyak orang yang sakit, menderita, bahkan mati. Nggak disebutkan. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatunya, itu terjadi karena kesalahan leluhur. Ya. Nah, selama kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab ini, ya. Kan Tuhan kita itu Tuhan yang cemburuan. Ya. Yang membalaskan kejahatan orang sampai kepada keturunan ketiga bahkan keempat. Walaupun pada saat mereka dikeluarkan dari perbudakan, firman itu belum ada. Firman itu belum dinyatakan. Nanti dinyatakan ketika mereka sampai di Gunung Tuhan, Gunung Horeb, baru nanti Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Baru Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburuan, yang membalaskan kejahatan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya, keturunan ketiga dan keempat. Jadi dihitung harusnya dari pusatnya, bapaknya, anaknya, cucunya, buyutnya. 4, ya. Dan bangsa ini diperbudak selama 4 generasi. Ya. Dan tidak ada satupun ayat yang menyatakan sampai saat ini bahwa mereka minta ampun. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan leluhur mereka yang melanggar firman supaya diampuni oleh Tuhan. Ya. Kita lihat kalau para nabi, ya, setelah dalam perjalanan waktu nanti, ya, ketika mereka berdosa, seringkali para nabi sebagaimana tertulis, ya, kita banyak ayat-ayat yang tertulis, ya, mereka mengakui dosa mereka, mereka juga mengakui dosa leluhur mereka, ya. Tapi itu nanti setelah mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang cemburuan, yang membalas kejahatan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya. Jadi di sini kita melihat betapa Bapa Yahweh, ya, juga sentiasa mengingatkan kepada kita. Dalam perjalanan yang sudah kita pelajari, tidak ada satupun para nabi, ya,
ataupun anak-anak daripada Abraham. Abraham memang sudah minta ampun, dalam arti kata ketika dia berdosa, dia diperintahkan Tuhan. Walaupun dia nggak sadar dia berdosa ya. Itu yang harus kita ingat. Tidak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Abraham berdosa. Tetapi dengan hikmat Tuhan, ketika dia tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan daerah ini bagi mereka, ya, karena ketidakpercayaan dalam pandangan Tuhan dia berdosa. Sehingga Tuhan hanya memerintahkan korbankan ini, sapi, kambing, domba, tekukur, burung dara dan sebagainya. Itu melambangkan dia berdosa. Ya. Artinya kita percaya karena korban-korban itu kan setelah dipotong oleh si Abraham, dia nggak bakar. Tetapi kita melihat bahwa korbannya itu diterima Tuhan karena Tuhan yang membakar korbannya. Saya tanggap ya. Jadi Abraham tidak kasih api, tapi api itu dari sorga. Ya. Jadi artinya korbannya itu berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Artinya dosanya diampuni. Ya. Tetapi pelanggaran-pelanggaran itu yang mengakibatkan ya tetap ya dia berakibat kepada anak cucunya. Ya. Kita lihat kembali ya, kita lihat semua di dalam Kejadian 15. Ya. Nanti saudara baca semua. Saya hanya mau kasih lihat bahwa dia tidak bakar korbannya, tetapi api itu dari sorga. Kita baca Kejadian 15 ayat 17. Terjadilah matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap dan tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging. Artinya saya menafsirkan korban persembahan daripada Abraham diterima. Dan kita bisa menafsirkan dosanya diampuni. Ya, dosanya diampuni. Tetapi tetap ya penghukuman tetap terjadi. Ya. Penghukuman tetap terjadi ya, karena itulah bagian daripada skenario yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia khususnya bangsa ini ya. Dan kita melihat di sini betapa luar biasa campur tangan Tuhan untuk mengajar kita ya, supaya mencontohi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dahulu sebagai orang pilihan Tuhan, dan kita juga sebagai orang pilihan akhir zaman. Karena patokannya 1 Korintus 10 ya, bahwa semua yang ditulis itu berguna bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini betapa luar biasa Tuhan bekerja melalui orang pilihannya yaitu Israel. Ya. Bangsa ini memang bebas dari perbudakan. Ya. Tetapi ketika mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, ya, artinya tanah yang berlimpah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Untuk mencapai berkat yang luar biasa, untuk mencapai tempat yang Tuhan janjikan bagi orang pilihannya, ternyata perjalanan hidupnya tidak enak-enak. Ya.
tidak enak-enak. Mereka harus berjalan ya selama 40 tahun. 40 tahun pun karena dosa. Harusnya perjalanannya mungkin hanya beberapa bulan. Tetapi karena ketidakpercayaan mengakibatkan mereka harus berjalan jauh lebih lama dari apa yang seharusnya. Ya. Dan Tuhan izinkan itu mereka berjalan, ya kalau saudara iseng-iseng lihat di peta perjalanan orang Israel ini, mereka jalannya yang muter-muter aja. Ya, muter-muter, cuman ya mungkin ketika jalan sekali jalan situ, jalan yang kedua kali mirip-mirip jalan situ, tapi ya mungkin jaraknya agak jauh. Sehingga mereka tidak menyadari. Karena mereka berjalan hanya mengikuti tiang awan dan tiang api. Yaitu hadirat Tuhan senantiasa ada dalam 1 kali 24 jam mereka melihat hadirat Tuhan. Ya, selama 40 tahun mereka berjalan. Nah, selama 40 tahun Tuhan menyiapkan roti yang dari sorga. Ya, roti yang dari sorga. Ya, nah kita tidak tahu apa mana ini. Kan mana ini berdasarkan perintah Tuhan. Ya, bahwa mana ini simpan di buli-buli. Untuk nanti ya orang-orang leluhur anak cucu mereka bisa melihat ini loh rotinya kayak begini. Ya mananya kayak gini. Nah memang kita tidak tahu walaupun ada cerita yang memastikan bahwa tabut perjanjian itu sudah diketemukan. Katanya kan. Katanya sudah diketemukan walaupun kita tidak bisa memastikan pasti memang diketemukan. Tapi kemungkinan besar memang diketemukan. Tapi kok nggak diekspos? Kan gitu kan? Ya namanya orang dunia kan pikirannya begitu. Kok nggak diekspos? Lo memang dari dulu tidak pernah diekspos. Tidak pernah ditonjolkan. Ya. Ya nanti kan kita belajar dan pernah diungkapkan sedikit bahwa ketika tabut itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, semua peralatan-peralatan yang ada di dalam ruangan kudus, semua peralatan-peralatan yang ada di kemah tabernakel itu, ya, setelah dibereskan oleh orang Lewi, itu ditutup. Ya, orang Lewi itu hanya imam besar ya, khususnya yang ada di tengah-tengah di dalam ruangan kudus dan maha kudus. Hanya keturunan Harun yang bungkus itu semua, beres-beres, kemudian dibungkus. Baru nanti orang Lewi keturunan Kehat mengangkatnya. Jadi orang Lewi pun nggak semuanya ngelihat. Apalagi bangsa Israel. Nggak ada satupun yang lihat. Ya. Nah itu perintah Tuhan. Jadi kalau seandainya benar bahwa barang itu ataupun tabut itu diketemukan. Tabut itu kan dibuat dari kayu. Itu kayu kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-25. Dari kayu di sini kayu akasia. Akasia itu sendiri pun macam-macam. Ada macam-macam kayu akasia. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya itu diketemukan. Dari zaman Moshe ya sampai kepada zaman Yeshua. Dari Abraham sampai Yeshua itu 2000 tahun. Dari Abraham ke Yeshua. Dari Abraham ke Moshe sekitar 500 tahun. Baik dari Moshe sampai Yeshua sekitar 1500. Yeshua sampai sekarang sekitar 2000 tahun. Jadi total 3500 tahun kayu itu tetap. Memang kayu itu kan nanti kalau kita pelajari itu kan dilapisi dengan emas.
Tapi yang namanya kayu kalau bukan karena kuasa Tuhan, ya tetap lapuk. Karena usianya ribuan tahun. Tetapi Tuhan sanggup memeliharanya. Dan saya percaya apabila itu memang benar diketemukan dan memang berdasarkan tafsiran orang, ya kan ketika Yeshua mati kan gempa, betul nggak? Gempa kan, kemudian tabut tirai itu terbelah. Nah gempa itulah yang memungkinkan, ya, karena tabut itu disimpan oleh, saya percaya Salomo sudah menyiapkan suatu tempat yang khusus. Karena dia sudah membayangkan ketika nanti bangsa Israel perang pasti diserbu sama musuh-musuhnya. Bahkan pernah tabut itu direbut oleh bangsa-bangsa lain, musuh-musuh bangsa Israel. Sehingga dengan hikmatnya dia sudah menyiapkan suatu tempat, ya, yang pasti disampaikan kepada anak cucu buyut dan keturunannya selanjutnya, tabut ini harus disimpan di sana. Karena ketika Babel menyerbu mereka, itu tidak disebutkan bahwa tabut itu direbut, ya. Hanya dikatakan peralatan bait suci. Saya tangkap, ya. Peralatan bait suci memang direbut. Dan itu kan dipakai pada zaman Daniel, wah semua alat-alat bait suci dipakai untuk pesta, minum anggur segala macam. Sehingga ada tangan Tuhan yang menulis di dinding yang membuat orang atau raja pada saat itu ketakutan, ya, dari keturunan Ahasiweros. Bukan Ahasiweros tapi keturunan Ahasiweros. Nah, di situ kita melihat, ya, bahwa kalau memang itu diketemukan dan kita memang percaya bahwa memang korban itu kan darahnya harus ditabur di tabur itu. Jadi berdasarkan tafsiran, ketika gempa terjadi, ada dengan cara Tuhan lah, ya, dengan cara Tuhan ada tetesan darah yang melewati berbagai macam lapisan batu-batuan ini, yang sampai kena dengan tabut perjanjian. Ya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa melakukannya. Tapi memang kita tidak melihat, ya, tabut itu. Nah, saya percaya kalau toh memang ada, tabut itu memang disimpan di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Dan berdasarkan berita-berita yang kita dengar, ya, bahwa darah yang diperkirakan darah Yeshua, ketika dicek di laboratorium secara khusus dengan ahli-ahli, kalau saya nggak salah dicek di Yerusalem, di Israel sendiri, laboratorium yang luar biasa, mutakhir. Ternyata di darah itu hanya mempunyai 24 kromosom kalau saya nggak salah ingatnya. Sedangkan manusia normal itu harus 2 kali 23 kromosom. Karena di situ ada benih laki-laki, ada darah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi setiap manusia 2 kali 23 kromosom. Tetapi ini kenapa cuma 24 kromosomnya? Karena itu dipercaya karena Maria itu memang mengandung Yeshua dari Roh Kudus. Bukan dari hubungan suami istri. Ya, disitulah kita lihat, ya, betapa luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat, ya, bahwa semuanya itu walaupun kita tidak melihat, kita hanya dengar berita, ya, percayalah bahwa memang kan mereka akan bangun bait suci yang ketiga. Bait suci yang ketiga pasti tabutnya masih ada, ya. Tapi ya itulah dengan berjalannya waktu kita lihat, ya,
Karena semua itu dibuat berdasarkan perintah Bapa Yahweh kepada Mose. Seperti yang diperlihatkan Bapa Yahweh kepada Mose. Bentuknya kayak begini. Inilah yang ada di sorga. Apa yang dibuat oleh Mose adalah gambaran daripada apa yang dia lihat di sorga. Artinya inilah gambaran tata ibadah yang Tuhan kehendaki secara seutuhnya untuk dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Nah, kita melihat dalam proses, kita minggu lalu kita sudah belajar satu siklus di mana anak-anak Tuhan harus menjalani siklus ini untuk memulihkan kembali kondisinya. Nah, kita melihat dari proses mereka diperbudak, dilepaskan dari perbudakan, dimerdekakan dari perbudakan. Tapi ternyata memang ya merdeka. Tetapi kemerdekaan yang mereka dapatkan, itu mereka tetap harus berjalan menuju ke tanah perjanjian. Dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang Tuhan izinkan terjadi. Sebagai bagian daripada proses pemurnian yang Tuhan kerjakan bagi orang pilihannya. Nah, saudara ingat ya, seperti yang saya pernah, yang minggu lalu kan kita belajar tentang proses pemurnian air. Dari air laut, kan dari mata air di gunung-gunung itu, ya, dia mengalir ke bawah, sudah dipakai semua ke sungai sampai ke laut. Ya. Dari laut diproses lagi dengan cara Tuhan. Kalau saudara mungkin pernah belajar tentang atau pernah melihat orang-orang yang diving itu, yang nyelam-nyelam itu, ya, semakin dalam dia nyelam, semakin besar tekanannya. Ya, semakin dalam dia nyelam, semakin besar tekanannya. Nah, saya melihat ini kenapa harus semakin besar? Ya memang maklum lah, karena semakin berat. Ternyata itu semakin berat ini juga untuk memungkinkan air itu menerobos melalui jaringan-jaringan lapisan-lapisan tanah sampai kembali dari mana dia berasal. Itu kan firman Tuhan. Ya, itu kan firman Tuhan. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Berbicara laut, berbicara dunia ini untuk kembali menjadi air yang murni. Mereka harus melewati saringan yang begitu berlapis-lapis. Ya. Nah, kita melihat di dalam menjalani proses, ya, tidak semua orang sanggup bertahan. Walaupun namanya orang pilihan. Walaupun namanya orang pilihan, gak semuanya sanggup. Ya, kalau kita umpamakan katakanlah tentara-tentara khusus, ya, yang direkrut dari, katakanlah disaring dari, mungkin dari akademi militer, ya, itu disaring di sana orang-orang yang terbaik, entah 5 yang terbaik, entah 10 yang terbaik, kemudian kan digojlok istilahnya, diproses. Kemudian dari katakan 10 orang. Dari 10 orang itu yang lolos berapa? Sampai ya mungkin gak banyak setelah selesai proses. Hanya beberapa orang. Dan ingat kita ini pun sedang diproses untuk itu, termasuk bagian daripada rencana Tuhan. Karena ada tertulis. Kita sebagai orang-orang kudus nanti akan maju bersama Adonai Yeshua Mashiach. Melawan si setan sama tentaranya. Ya. Karena ini proses yang dikerjakan, kita sedang digodok begitu rupa. Supaya selama proses penggodokan ini, ya, kita benar-benar mampu bertahan.
Sehingga nanti benar-benar menjadi tentara pilihan yang akan maju bersama Yeshua sebagai panglima perang kita. Ya. Dan kita melihat berkali-kali bangsa ini namanya berjalan di padang gurun. Ya. Kalau berjalan di padang gurun dalam bayangan kita, wah panas terik segala macam. Nah, saya tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka dinaungi oleh awan. Ya. Jadi panas terik tidak akan menjamah mereka. Artinya memang mereka berjalan di bawah terik matahari, tapi terik matahari itu tertutup dengan tiang awan. Sehingga mereka tidak pernah merasakan kepanasan. Ya. Kita melihat di dalam Mazmur 121 ayat ke-6. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari ataupun bulan pada malam hari. Ya. Inilah bagian daripada apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Ya. Berbicara sengatan matahari, berbicara sengatan bulan, berbicara kuasa-kuasa dunia yang mencoba membuat umat Tuhan yang sedang berjalan dalam padang gurun. Perlindungan Tuhan selama mereka tidak lari dari perlindungan Tuhan. Matahari boleh bersinar tetapi tidak akan menyengat anak-anaknya. Anak-anak Bapa Yahweh. Mereka tetap dapat berjalan. Ya. Tetapi kita lihat, ya wajar namanya jalan, kan energi keluar. Energi keluar, otomatis tenggorokan juga kering. Manusia berdasarkan apa yang saya tahu, kita pernah belajar biologi lah sedikit-sedikit ya. Manusia itu hampir 70%-nya air dalam tubuhnya. Ya. Cairan di dalam tubuh termasuk darah segala macam. Ya katakanlah air atau cairan. Ya. Kalau di dalam dia berjalan atau kalau dia melakukan kegiatan sehari-hari, ya pasti cairan itu semakin lama semakin berkurang. Karena itu dia harus mengkonsumsi air. Ya bahkan dianjurkan bagi setiap manusia biasa paling sedikit setiap hari minum 1 sampai 2 liter air bersih. Ya, air tawar yang bersih. Ya. Untuk apa? Untuk memungkinkan seluruh organ tubuh kita tetap berfungsi dengan normal. Kalau kita kurang minum, ya bisa kelihatan begitu buang air kecil langsung agak kuning. Kenapa? Itu tanda bahwa kita sudah mengalami dehidrasi, kekurangan air. Tuhan memberikan peringatan-peringatan dengan caranya. Ya. Sehingga dengan demikian kita pun semakin coba untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Melalui kejadian-kejadian seperti apa yang kita baca tadi. Sayangnya, ya, sebagai orang pilihan Tuhan mereka melihat mujizat. Mereka melihat mujizat itu setiap hari ya. Mereka melihat tiang awan, mereka melihat tiang api setiap hari. Mereka melihat hadirat Tuhan setiap hari. Tetapi seolah-olah mereka kurang merespon hadirat Tuhan. Ya, kurang merespon hadirat Tuhan. Sehingga timbullah berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Berjalan, air kurang, mulai mengeluh. Ya.
mulai mengeluh, mulai ngomel, mulai bersungut-sungut. Mulai terjadi pemberontakan. Padahal inilah bagian dari proses yang sesungguhnya dari Bapa Yahweh untuk memproses umatnya. Tetapi kita melihat mereka tidak menyadari hal ini. Ya, walaupun mereka melihat mujizat setiap hari, mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa ketika membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, nah kita melihat memang firman Tuhan menyatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bebal. Ya, bangsa yang benar-benar keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Ya. Tegar tengkuk artinya bangsa yang keras kepala, yang sulit untuk menerima nasihat-nasihat dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Karena itu Tuhan bilang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Tetapi kita melihat, kita coba belajar. Kita harus mengingat bahwa kita itu belum tentu lebih baik dari mereka. Sama-sama pilihan. Mereka pilihan secara jasmani. Kita pilihan secara rohani. Tapi belum tentu kita lebih baik dari mereka. Nah, kita sedang menjalani proses ini. Dan kita melihat berkali-kali ketika kekurangan air. Mulai bersungut. Mulai ngomel. Mulai marah-marah. Padahal Tuhan mengajarkan kepada mereka. Atau sedang mengajar mereka. Dalam segala hal. Ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat walaupun hadirat Tuhan ada di tengah mereka. Mereka seolah-olah tidak menghormati hadiratnya. Bahkan dari ayat terakhir yang kita baca tadi. Mereka ngomel bahkan berkata, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Sangat merendahkan hadirat Tuhan. Seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan yang telah melakukan begitu banyak mujizat dari tanah Mesir sampai mereka tiba di Rafidim. Mujizat senantiasa Tuhan kerjakan. Tetapi senantiasa seolah-olah dilupakan. Ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Moshe yang sudah terdidik sedemikian rupa dengan cara Tuhan. Selama 80 tahun dia dididik. Baru kemudian diutus untuk membawa bangsa Israel. Ya. Dia penuh, ya dia juga belajar di sana. Melihat bangsa ini luar biasa. Memang bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Tetapi dia tetap coba belajar menguasai diri. Nah, kita melihat di sini Mose sebagai seorang pemimpin. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu yang dapat menyelesaikan masalah itu hanya Bapa Yahweh. Karena itu dia datang. Dia berseru kepada Bapa Yahweh sebagaimana apa yang tadi kita baca. Lapor, walaupun Tuhan tahu. Ingat ya, Tuhan tahu segala sesuatu. Tetapi kalau kita lihat dalam apa yang sudah kita pelajari. Seringkali Tuhan tidak bertindak kalau kita tidak datang kepada Dia. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Kalau kita diam aja, seolah-olah juga Tuhan ya diam aja. Tuhan mengajarkan kepada Mose dalam segala hal datang kepada Bapa. Memohon belas kasihan dari Bapa Yahweh. Mose datang kepada Bapa Yahweh. Apa yang harus kulakukan? Karena bangsa ini sebentar lagi pasti sebisa aku dirajam oleh mereka.
Yang namanya orang kehausan, panik kan. Kita berbicara ini bukan 1-2 orang, bukan 100 orang. Tetapi sekitar 2-3 juta orang. Ya. Dan di sinilah Tuhan memperlihatkan kembali kepada Moshe. Ya. Katakan seperti apa yang tadi firman Tuhan katakan. Berjalanlah di depan umat itu. Artinya pimpin umat itu. Ya. Pimpin semua tua-tua Israel. Terus bawa mereka. Bawa juga tongkat yang Tuhan sudah berikan kepada siapa? Moshe. Kemudian berdiri di depan gunung batu. Di mana? Di Gunung Horeb ya. Kasih lihat sama semua Yesra, orang Yesra, para tua-tua. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, engkau harus memukul gunung batu itu, maka air akan keluar. Ya. Dan Moshe taat. Walaupun dia juga nggak tahu ya, dia hanya ikut aja. Batu dia pukul kok bisa keluar air. Itu kan di luar nalar seorang manusia. Tetapi Tuhan perlihatkan kepada Moshe, engkau sudah diberi kuasa. Pakai kuasa yang sudah aku berikan. Pukul batu itu di depan banyak orang. Supaya mereka melihat bahwa Yahweh Tuhan yang disembah oleh leluhur mereka adalah Tuhan yang sanggup memelihara umatnya. Dan mencukupi kebutuhan mereka hari lepas hari. Dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ya. Tuhan perlihatkan pasti bangsa itu kaget. Ya. Dari batu, saya percaya air keluar itu bukan air netes ya. Tapi seperti mata air yang luar biasa. Karena itu kan harus memberikan air kepada sekitar 2-3 juta orang. Ya. Air mengalir dengan deras. Dan semua orang pasti berebutan mencari air itu. Karena mereka butuh hidup, tanpa air ya mereka mati. Ya. Tetapi itulah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan kepada bangsa ini. Supaya mereka melihat terus. Ya. Karena mungkin mereka melihat kehadiran Tuhan dengan tiang awan, tiang api ya. Karena sudah biasa ya biasa-biasa aja. Mungkin tidak ada lagi penghormatan. Ya sudah menganggap itu kewajiban Tuhan. Engkau berkewajiban untuk memelihara anak-anakmu. Jadi ya sudah dianggap biasa aja. Ya. Sehingga kehadiran Tuhan, kalau saya boleh katakan seolah-olah tidak dianggap oleh mereka. Ya, sehingga mereka bisa bersungut-sungut. Kalau mereka menghormati hadirat Tuhan, ya pasti caranya beda. Tetapi itulah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan bagi tadinya orang dunia, orang yang dari laut, untuk menjadi air, mata air. Nah, proses ini harus dilewati. Ya pasti sukacita karena dapat air yang bersih. Air yang murni. Dengan mujizat yang luar biasa yang Tuhan perlihatkan melalui Moshe. Kita lihat ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pecahkan batu itu sendiri. Tapi dia suruh Moshe. Kenapa? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada umat ini bahwa Moshe ini adalah pelayan yang sudah diurapi. Tuhan mau juga mengangkat nama Moshe. Sehingga mereka semakin taat dan semakin menghormati Moshe sebagai pelayan yang dipakai Tuhan untuk membawa umat pilihannya ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ayat-ayat selanjutnya
Dari apa yang nanti kalau saudara baca di rumah. Ketika mereka ini berkemah di tempat yang bernama Rafidim. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Kemudian datanglah orang-orang Amalek. Ya, mereka melihat, ya mungkin orang Amalek ini merasa ini kan tempatku. Kau berkemah di sini mau ngapain? Ya, padahal orang-orang Amalek ini kalau kita melihat, mereka adalah keturunan dari Esau ya. Anak-anak keturunan dari Esau. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat ke-34 sampai 36. Abraham memperanakan Yitzhak. Anak-anak Yitzhak ialah Esau dan Yisrael. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam serta Korah. Perhatikan. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Jadi Amalek ini termasuk cucunya daripada si Esau. Kan dari Esau lahirlah Elifas. Dari Elifas lahirlah Amalek. Jadi cucunya daripada Esau. Kalau Yitzhak di atasnya itu sudah cicit ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat bangsa ini, ya mungkin mereka juga tidak kenal bangsa Israel. Karena bangsa ini kan mereka tahu keluar dari Mesir. Walaupun nama Israel. Ataupun mungkin pura-pura nggak tahu bahwa ini masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Tetapi karena Amalek ini merasa daerahnya seolah-olah direbut, maka mereka menyerbu bangsa Israel. Tanpa mereka menyadari bahwa bangsa Israel ini dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang bernama Yahweh. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang Amalek ini walaupun mereka keturunan Esau, bahwa mereka percaya atau masih percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau Esaunya ya mungkin masih. Karena dia masih anaknya Ishak. Tapi setelah keturunan-keturunan berikutnya, kita nggak tahu. Ya, karena siapa namanya, bangsa Israel ini kan yang ada itu adalah generasi keempat kan dari Yakub. Generasi keempat. Ya. Dari Yakub, kemudian dari kalau kita mencoba melihat segala sesuatu, kita melihat itulah luar biasanya Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari 1 Tawarikh pasal 6. Yakub punya anak-anak kan salah satunya Lewi. Ya. Nah ini keturunan Lewi kita lihat. Anak-anak Lewi ayat 1 Tawarikh pasal 6. Anak-anak Lewi Gersom, Kehat, Merari. Ya. Anak-anak Kehat Amran, Yesar dan Hebron dan Usiel. Anak-anak Amran Harun, Moshe dan Miriam. Harun, Moshe dan Moshe dan Miriam, ya, itu keturunan pasti generasi keempat karena mereka yang keluar dari tanah Mesir. Saya tanggap. Nah, kalau kita lihat ke atas, Harun ini kan dari Amram, terus kita naik ke atas, anak-anak itu Kehat, Lewi, terus Yakub. Kan Lewi ini anak Yakub. Jadi Yakub, Lewi, Kehat, Amram. Ya.
Nah kalau dilihat di 1 Tawari tadi, di keturunan si Esau ini, ya sama. Yakub sama Esau kan selevel kan. Kalau keturunan Yakub setelah 4 generasi atau 400 tahun, jumlahnya sudah sekian ratus ribu laki-laki, 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Kira-kira keturunannya si Esau pun ya sama. Kira-kira ya. Ya karena kita kan nggak bisa bandingin, karena nggak ada nomor, nggak ada angkanya. Tapi kira-kira karena selevel dia. Tapi kita melihat seolah-olah karena ya mungkin cukup lama ya 400 tahun. Bangsa Amalek ini seolah-olah tidak lagi mengenal bahwa orang Israel ini adalah saudara. Masih kakak adik leluhurnya. Bahkan ke atasnya masih satu moyang, yaitu dari Abraham dan dari Yetsak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat bangsa ini menyerbu orang pilihan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan kembali kepada mereka, bangsa Israel, bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri yang mengawali mereka dengan malaikat surgawi. Mereka, ya mungkin mereka nggak sadar ya ketika mereka dikejar sama orang Mesir. Ya, kan kita sudah belajar tiang awannya pun pindah, malaikat surgawinya pun pindah ke antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Dan hal ini pun Tuhan mau kasih lihat supaya bangsa Israel melihat ketika Moshe memerintahkan Yosua bawa orang-orang yang siap perang. Memang tidak disebutkan berapa. Tapi yang terang paling sedikit mereka memiliki 603.550 laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang siap perang. Ya memang tidak disebutkan berapa jumlahnya yang Tuhan kirimkan bersama Yosua maju berperang. Ya. Tetapi Moshe mengingatkan kepada Yosua, ya, supaya mereka pergi melawan orang-orang Amalek. Moshe sendiri akan ditemani oleh Harun dan oleh Hur. Dia akan berdiri di atas bukit dan menyaksikan peperangan. Tetapi bukan asal menyaksikan. Ya. Kita melihat firman Tuhan katakan, ya. Kita baca di dalam ayat ke 10 mulai, Keluaran 17. Yosua melakukan seperti Moshe telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Moshe dan Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Terjadilah demikian. Ketika Moshe mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek yang menjadi kuat. Tangan Moshe pun menjadi berat, maka mereka mengambil sebuah batu, meletakkan batu itu di bawahnya dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Untuk juga memperlihatkan kepada bangsa Israel. Ya, melalui Moshe yang memerintahkan kepada Yosua, orang yang senantiasa ada membantu Moshe dengan setia. Ya, ketika Yosua berperang, Moshe mengangkat tangan, mengangkat tongkatnya.
Ya kalau lama-lama ya capek kan. Apalagi kita harus ingat ya, Moshe itu udah berumur 80 tahun lebih. Ya ketika angkat tangan ya mungkin 10 menit, 20 menit, setengah jam masih tahan. Tapi setelah itu ya mulai capek kan. Ya dia mah tadinya kan dia nggak biasa begini, terus kan udah capek turun. Tapi kan dia lihat ini. Si Moshe, Harun dan Hur kan lihat. Setiap Moshe menurun tangan karena capek, bangsa Amalek yang menang. Ya. Dan mereka melihat dengan teliti. Ketika Moshe angkat tangan lagi, Moshe bangsa Israel menang. Oh, Harun dan Hur mengambil inisiatif. Ya, duduklah Moshe di batu yang disiapkan. Kemudian tangannya ditopang. Ya, firman Tuhan katakan, ketika Moshe mengangkat tangan, bangsa Israel maju berperang, memusnahkan para lawannya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam ayat ke-14 ya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Taruh di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Artinya bangsa ini dilenyapkan habis oleh bangsa Israel karena perintah Tuhan. Ya. Dan kalau kita ingat memang ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sehingga jangan heran apabila keturunan Esau dengan cara Tuhan dimusnahkan sesuai dengan firman-Nya, dimusnahkan dari kolong langit. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ayat ke-15 menyatakan, Moshe pun membangun sebuah mesbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun temurun. Ya, kita melihat di sini sangat luar biasa. Ya, Yahweh Nisi artinya Yahweh is my banner. Ya, panjiku. Panji berarti lambang kemenangan. Yang harus diingat oleh Yosua ketika mereka mengangkat tangan memuja-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, kemenangan ada di pihak Israel. Tapi ketika mereka mulai mengendor, dalam kita tafsirkan kan, mulai capek memuja Tuhan, mulai keteter sama lawan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itulah bagian daripada perjalanan kehidupan orang pilihan. Di mana Moshe dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsanya, saudara-saudaranya sendiri. Dan kita melihat apa yang dapat kita contoh, apa yang dapat kita ambil manfaatnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10. Sebagai pengajaran bagi kita, orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Kita pun di dalam menjalani hidup, sama-sama kita sedang menuju ke tanah perjanjian. Sama-sama kita sedang menuju ke Yerusalem yang baru. Sebagaimana bangsa Israel dahulu, 3.500 tahun yang lalu. Mereka juga mengeluh. Kita pun bukan lebih baik. Kita pun masih sering mengeluh. Ibadah, ngeluh jalan terus. Ya. Lah ini yang harus kita robah.
Kita belajar bahwa Tuhan tidak senang kalau kita mengeluh. Tuhan tidak senang kalau kita bersungut-sungut. Karena itu ada tertulis, bersukacitalah dalam segala hal. Artinya jangan bersungut. Angkat pujian, angkat pengagungan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Bapa Yahweh nanti setelah mereka mendapatkan aturan, perintah, dan ketetapan. Biar semuanya itu ditulis pada tanganmu sebagai tanda. Ditulis di dahimu supaya ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang yang dipilihnya. Ya, termasuk saudara dan saya. Tantangan permasalahan yang saudara dan saya hadapi mungkin belum seberat apa yang kita dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka menuju tanah perjanjian jalan kaki. Nah, kalau kita jujur, ada nggak kita yang dari rumah jalan kaki kemari? Nggak ada kan? Capek. Ya. Mau ngapain jauh-jauh jalan kaki? Ini sekarang kan ada ada teknologi. Ya benar. Hanya masalahnya berbicara jalan, apakah kita mau bertindak? Tidak semua orang mau bertindak. Kita sedang belajar melakukan apa semua yang Tuhan perintahkan. Ya. Tetapi dalam kenyataannya, ya, tidak semua bisa atau mau kita lakukan. Kalau bisa pasti bisa. Semua aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan, semua bisa dilakukan oleh siapapun. Asal mau. Setuju? Asal mau bisa. Tetapi dari dalam kenyataannya ketika itu diberikan kepada kita, berbagai macam argumentasi keluar. Itu kan dulu. Ya, itu kan dulu, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang itu kan Torah. Karena pengajaran dari nabi-nabi palsu, Hamasya palsu, kan Torah tidak berlaku lagi. Enteng aja. Walaupun Yesus berbicara, aku datang bukan untuk menghapus Torah, tetapi menggenapinya. Tetapi karena anak-anak Tuhan datang ke gereja, cuman datang duduk tidak mau menggali firman, ketika ada pengkhotbah yang menyatakan Torah tidak berlaku, amin. Apa yang kau katakan kau aminkan. Ya sudah, kalau kau tidak cabut itu, ya itulah yang terjadi. Ya, dan jangan harap orang yang tidak melakukan apa yang tertulis. Kan Yesus berbicara. Bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang kukatakan, itulah yang akan menghakimi. Ya termasuk Torah. Tapi Torah nggak berlaku. Terus yang berlaku yang mana? Hukum kasih. Hukum kasih yang mana? Aku mengasihi Bapak Ewe, mengasihi itu Torah. Itu Torah. Jangan dibodohi oleh mereka yang menamakan diri Hamasya palsu. Memberitakan pengetahuan palsu tetapi dianggap sebagai kebenaran. Bukan 1-2 orang pelayan Tuhan yang menyatakan Torah tidak berlaku. Banyak. Apa dasarnya saya nggak tahu. Dan saya percaya itulah yang dikatakan Yeshua. Hamasya palsu. Pelayan-pelayan palsu yang muncul dari tengah umat, kata kitab Petrus. Dari tengah umat, bukan dari luar. Dari tengah. Dari antar umat. Dan itu terjadi. Artinya, bahwa apa yang tertulis itu adalah kebenaran yang sudah dikatakan Tuhan ribuan tahun yang lalu.
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mungkin banyak mengeluh, Mose Tuhan perintahkan bawa para tua-tua. Bawa para tua-tua yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kasih lihat bahwa aku Yahweh adalah Elohim yang Maha Kuasa. Ambil tongkatmu, pukul batu ini, maka air akan keluar. Firman Tuhan berkata, itulah gambaran dari kita. Seperti batu cadas itu. Batu cadas, karena kekerasan hati kita nggak jadi berkat bagi banyak orang. Kita bakal menjadi penghambat banyak orang. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Kita yang tadinya batu cadas. Tetapi karena kita adalah bagian orang pilihan Tuhan. Firman yang kita dengar sepatah kata. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 29. Dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh. Seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Sepatah kata firman Tuhan tetap Tuhan. Kita yang adalah batu cadas yang harusnya jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi karena kekerasan hati bukan jadi berkat. Tetapi karena Tuhan sudah pilih saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Ketika kita dengar firman, walaupun sepatah kata. Firman itu bagaikan palu godam. Dan palu godam ini yang menghancurkan batu cadas, yaitu hati saudara dan kehidupan kita. Sehingga ketika firman itu dipakukan atau dipalukan kepada kita yang kayak batu karang. Dengan cara Tuhan. Yang tadinya bukan menjadi berkat. Tetapi setelah Tuhan proses, Tuhan pecahkan karakter-karakter setan dari dalam hidup kita. Keluarlah mata air. Karena kita menerima Yeshua. Yeshua berkata, firman yang dinyatakannya bagi seorang wanita Samaria, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Walaupun sepatah kata dalam Yohanes pasal keempat ayat ke-14, tapi nanti saudara baca semua ya. Siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus lagi sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepada menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara dan saya tadinya keras bagian batu karang. Tapi ketika kita dengar, karena kita orang pilihan. Dan sepatah kata firman kita dengar. Itu sanggup menghancurkan hati yang keras. Hati yang bebal. Dan setelah kita dipecahkan dari dalam hati kita, mengalirlah air-air kehidupan. Yang memancar terus-menerus sampai hidup yang kekal. Artinya Tuhan mau memakai saudara dan saya. Memberkati banyak orang. Memberikan kehidupan bagi banyak orang. Air yang mengalir itu adalah firman yang hidup. Dan firman itu akan memberikan kehidupan bagi banyak orang melalui saudara dan saya. Ya, kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan kita melihat di dalam Yesaya 55 ayat ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke sana lagi, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas, memberikan benih kepada yang menabur dan roti kepada yang makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang Aku perkenan dan akan berhasil dan apa yang Aku perintahkan. Saudara dan saya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, engkau harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang diadopsi sebagai anak. Dan sebagaimana bangsa saya harus menjadi berkat bagi bangsa di dunia. Saudara dan saya pun, karena kita pilihan Tuhan, yang tadinya bagaikan batu karang yang tidak ada gunanya. Tetapi karena firman Tuhan yang memalu kita, sehingga dari dalam hidup kita, karena kita menerima akan proses yang Tuhan kerjakan walaupun dipalu oleh firman Tuhan. Sehingga dari dalam hidup kita keluar air firman yang terus mengalir untuk memberkati banyak orang lain. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kita melihat bangsa Amalek memang bagian daripada keturunan Esau. Ya, Tuhan membenci Esau. Tetapi Yeshua berfirman, ya, memang dahulu ada pernyataan, bencilah musuhmu. Nah, tapi sekarang Tuhan katakan, kasihilah musuh. Ya, Tuhan mau memperlihatkan kepada saudara dan saya, perubahan demi perubahan harus terjadi bagi saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Untuk kita benar-benar berjalan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kita baca Matius pasal 5 ayat 43. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan apa? Bencilah musuhmu. Ya. Namun aku, Yeshua berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukan dengan baik mereka yang membenci kamu, berdoa bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Dahulu ketika Mose mengangkat tangan, maka musuh-musuhnya dimusnahkan oleh kekuatan Tuhan yang mengalir bagi setiap prajurit bangsa Israel. Nah, tapi sekarang Tuhan katakan, ya, memang angkat tangan, tetapi bukan lagi mengalahkan musuh, tapi berkati. Berkatilah musuhmu. Suatu perubahan yang drastis yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Bangsa Israel memang khusus sebagai satu contoh bagi seluruh manusia. Supaya semua manusia melihat bahwa khusus orang pilihannya, selama mereka setia, Tuhan memelihara mereka. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhannya, Tuhan menumpas mereka.
Tapi ada saatnya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ketika mereka berontak, memang mereka ditumpas. Tapi dengan berjalannya waktu, sesuai dengan janjinya sendiri. Ketika proses pemulihan sedang terjadi bagi orang di luar Israel dan sedang menggenapi bilangan orang pilihan di luar Israel, maka akan datang waktunya Tuhan yang seolah-olah meninggalkan umat pilihannya karena mereka memberontak. Sesuai janjinya akan datang waktunya. Dia akan kembali kepada biji matanya. Keturunan Bapa Abraham dari Sarah. Dan itu sedang digenapi. Dan kita diajar oleh Tuhan berdasarkan apa yang dikatakan. Tuhan bukan lagi menghendaki kita membenci orang yang membenci kita, tetapi mengasihi orang yang membenci kita. Secara daging sulit. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang sulit. Karena itu kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya. Orang yang senantiasa mau taat. Yosua itu taat. Karena dia taat. Dia terus maju, Ya, dia kan juga nggak lihat si Moshe angkat tangan atau turun tangan. Dia nggak lihat. Yang penting aku jalankan tugasku. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan, lakukan tugas kita. Ya. Ada orang-orang kudus yang juga berdoa bagi saudara dan saya. Yang membuat kita semakin kuat. Sehingga memampukan kita terus maju. Sampai waktu yang ditetapkan Tuhan. Karena perjalanan bangsa Israel ini pun masih jauh. Tetapi kita belajar dari apa yang tertulis. Walaupun bangsa ini memberontak. Tetapi Tuhan masih memperlihatkan mujizat. Apalagi kalau mereka nggak berontak. Apalagi kalau mereka tidak berontak. Dan kita melihat itu pun berlaku sampai saat ini. Nah, kita lihatkan bangsa Israel. Mereka dikepung dari berbagai macam penjuru. Tuhan berbicara. Kalau Tuhan sudah mengembalikan mereka ke tanah yang sudah Dia tetapkan, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencabutnya. Itu janji Tuhan. Nah, saya percaya itu suatu kebenaran. Kita lihat di dalam kitab Amos. Pasal ke-9. Ayat ke-14 dan 15. Aku akan mengembalikan umatku Israel dari penawanan. Mereka akan membangun kembali kota-kota yang hancur. Mereka akan tinggal dan akan menanami kebun-kebun anggur serta meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun serta memakan buah-buahnya. Perhatikan. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah kuberikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Jadi kekuatan apapun tidak akan pernah bisa mencabut mereka dari tanah yang sudah dikembalikan. Ya, apapun nggak bisa karena Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu ini. Bahkan anak-anak Tuhan juga nggak tahu ada ayat ini. Maka sayangnya anak-anak Tuhan ikut-ikut dunia. Mulai mengejek bangsa yang dipilih Tuhan. Tuhan yang pilih. Kita tidak punya hak apapun atas bangsa ini. Karena kalau kita berani mengusik mata Tuhan. Bangsa ini kan adalah biji matanya Bapa Yahweh.
berani kita mengutik ini, ya habislah kita. Tapi kita hanya dikatakan, berkatilah bangsa ini supaya kita diberkati. Mereka mungkin jahat, tapi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena yang hanya bisa memukul mereka itu hanya Tuhan, bukan kita. Karena itu kita belajar supaya mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kita maju terus, perjalanan masih jauh. Tanah perjanjian masih jauh. Dan di dalam menjalani kehidupan mereka menuju ke tanah perjanjian. Begitu banyak aturan, perintah, dan ketetapan yang mulai Tuhan ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka pun mulai mengerti akan firman Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa, ya kita terus belajar. Kita terus semakin lebih mengenal akan Tuhan melalui firman-Nya. Bahkan dikatakan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Akan firman-Nya yang menjadi fondasi hidup kita. Sehingga apapun situasi dan kondisi dunia, selama kita memiliki fondasi kebenaran, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yeshua, dunia tidak akan pernah bisa mengusik anak-anak Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.